Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian kelas 9 yang Ustaz banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk pertemuan kali ini, insyaallah kita lanjutkan dengan materi yang sangat penting, tidak kalah menariknya dengan materi-materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sekarang pembentukan bayangan pada cermin cembung. Apa bedanya? Untuk cermin cembung di sini adalah kebalikan dari cermin cekung. Ini adalah gambar salah satu contoh cermin cembung ya. Cermin cembung. Ya. Kebalikannya ya, kalau bisa dilihat ya, untuk cermin cekung, nah ini gambarnya. Kira-kira apa bedanya ini? Nah, untuk cermin cembung ini ya kebalikannya ya. Nah, untuk cermin cembung di sini salah satu penerapannya adalah di kaca spion ya, kaca spion. Kemudian di kaca spion kan bisa terlihat bayangannya sangat kecil seperti itu. Nanti cermin cembung di sini akan membuat bayangan menjadi diperkecil seperti itu. Nah, pertama kita lihat dulu sinar-sinar istimewa pada cermin cembung untuk pembentukan bayangannya. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang, bisa dilihat sinar yang berwarna oranye, ada sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus, seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, kalau di sini untuk cermin cembung, titik fokus dan F ya, yang F, lambangnya F, kemudian M itu berada di belakang cermin cembung. Sekali lagi, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus yang berada di belakang cermin. Kemudian sinar istimewa yang kedua adalah sinar yang datang atau seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar yang datang menuju titik fokus ya, seolah-olah menuju titik fokus. Bisa dilihat. Nah, dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga adalah sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin, dan seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangannya? Bisa dilihat di sini. Ada misal kita punya benda ditempatkan di titik pusat kelengkungan cermin yang berada di depan cermin cembung. Kemudian kita gambarkan di sini. Nah, di sini bisa juga menggunakan intinya adalah harus ada perpotongan nanti. Bisa minimal kita menggunakan 2 sinar istimewa. Boleh juga 3, tapi biasanya 2 ya. Tidak bisa menggunakan 1 sinar istimewa. Nah, di sini kita menggunakan sinar istimewa pertama dan yang ketiga. Nah, bisa dilihat yang gambar orange diletakkan di kepala atau kepala bendanya. Kemudian sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian sinar yang kedua yaitu sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin, kemudian dipantulkan seolah-olah berasal juga
berasal juga dari titik pusat kelengkungan cermin. Nah, bisa dilihat garis putus-putus, garis putus-putus. Nah, ada perpotongan di sana. Nah, di sanalah terbentuk bayangannya. Sehingga bisa disimpulkan untuk sifat bayangannya adalah karena dia di belakang cermin, maka bayangannya maya. Nah, kalau dia bayangannya kalau seperti yang cermin cekung di sini, itu di depan cermin kan bayangannya, maka bersifat nyata. Nah, kalau di sini karena bayangannya di belakang cermin, maka bayangannya maya. Kemudian karena dia tidak terbalik, maka karena dia tegak, maka dia sifatnya tegak. Kemudian karena lebih kecil dari bendanya, maka sifatnya diperkecil seperti itu. Nah, untuk persamaannya tidak jauh berbeda dengan cermin cekung, yaitu sama ya. 1/F untuk mencari fokusnya sama dengan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen sama. Kemudian untuk mencari perbesar bayangan juga sama. M sama dengan S aksen per S atau H aksen per H. Yang berbeda di sini adalah nilai F dan nilai M-nya, atau nilai F sama nilai M-nya itu selalu bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena dia menandakan dia berada di belakang cermin. Walaupun tidak diketahui di soal nilainya negatif, harus ditaruh nilai negatif untuk cermin cembung, untuk nilai F dan nilai R atau nilai M-nya. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jari-jari kelengkungan di sini adalah nilai R atau M ya, sama. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm, ini apanya? Jarak bendanya. Di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya. Tentukan jarak bayangan berarti S aksen, nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah gambar dan diagram sinar. Nah, yang diketahui di soal adalah jarak benda yaitu S sama dengan 10 cm. Kemudian jarak fokus cermin bisa dicari dengan setengah dari jari-jarinya. Nah, bisa dilihat di sini nilai F itu setengah dari nilai M atau jari-jarinya, atau M ini biasanya disimbolkan simbolkan R ya. Nah, setengah dari R. Setengah jari-jari yaitu setengah kali 30 hasilnya 15. Nah, kita cari jarak bayangannya dengan persamaan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Untuk nilai S-nya di sini yaitu negatif 15 ya, karena nilai F-nya itu untuk cermin cembung selalu negatif. Nah, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/-15. Karena selalu negatif ya, sama dengan 1/10 plus 1/S aksen. Nah, pindah ruas untuk 1/10-nya. 1/-15 min 1/10 sama dengan 1/S aksen. Nah, di sini disamakan penyebut 30 ya. 30. Nah, yang 30 2 kali 15 30, 2 kali 1 2, 3 kali 10 30, 3 kali 1 3. Negatif 2 negatif 3 1/S aksen. S aksen sama dengan 30. Nah, min 2 min 3 itu min 5 hasilnya. Nah, sehingga kalau mau cari S aksennya, maka tinggal dibalik aja. 30/min 5 sama dengan min 6 cm. Minus di sini menandakan bayangannya berada di belakang cermin atau maya. Nah, kemudian kita cari perbesaran bayangannya. M sama dengan S aksen per S. Ini tanda mutlak, artinya adalah tanda negatifnya harus dihilangkan. S aksen kan nilainya min 6. Nah, kita hilangkan minnya. 6/10 hasilnya 0,6. Nah, 0,6 menandakan dia diperkecil. Kecuali kalau
Misal nilainya 1 berarti sama besar, nilainya 2 berarti lebih besar atau diperbesar. Kalau 0 komaan itu berarti nilainya diperkecil. Kita gambar di sini. Kita gambar bendanya di ruang 1. Karena nilai F kan tadi nilai F 15. Jarak bendanya itu 10 cm. Berarti di antaranya ya, di antara F dengan cermin. Karena nilai F-nya itu 15. Kita gambar, set gambar seperti biasa. Nah, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah maya di belakang cermin, kemudian tegak diperkecil. Baik, itu saja untuk pembahasan kita. Silakan bisa dipelajari di buku yang Ustadz sudah share sebelumnya di pertemuan pertama. Kemudian jika ingin memperdalam silakan juga belajar mandiri untuk lensa sini. Insyaallah pekan depan kita akan belajar. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.